Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azza rasulahu bil hijrati min Makkah ila Madinati wa zawadahu bis sabiri was sabati was sakinati. Ashhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la biya ba'dahul lahumma sholawat wa salam ngala asrofil abiyai wal mursalina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibadallah fi awasiyakum wa iya ya bitaqwallahi faqad wasalahu taqun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, lebih dahulu saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan kepada diri saya hendaknya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab dengan jalan itu sajalah kita semua akan menjadi manusia yang memperoleh kebahagiaan dan selama di dunia yang fana ini sampai di akhirat, dan akhirnya dapat masuk dalam surga untuk selama-lamanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, seorang muslim setiap saat berkewajiban berusaha mencapai kesempurnaan dan kemajuan, baik di bidang jasmani maupun rohani, material dan spiritual. Sebab masa depannya menurut Allah terletak pada sukses atau tidaknya dalam perjalanan hidup dan peri kehidupan yang dicapainya. Sesungguhnya Allah itu lebih baik mencintai kebaikan dan kewangian. Bahwasanya Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Al-Basar. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setiap muslim diperintahkan menjauhi segala kotoran dan najis seperti kencing, nanah dan sebagainya, yang semata-mata digunakan oleh berbagai bibit penyakit untuk menjadi alat makanannya, supaya dia dapat berkembang biak anak beranak dengan subur penghidupannya. Dan barang siapa yang senantiasa mematuhi segala perintah agama itu, maka terhindarlah dirinya dari segala penyakit di dunia yang sangat berbahaya. Allah Ta'ala berfirman, wasatiya baka faso waruso paduhur, dan pakaianmu bersihlah dan pembuatanmu dosa tinggalkanlah. Hendaklah ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas kita jadikan petunjuk jalan sebaik-baiknya bagi kita kaum muslimin dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatakal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qarib. Mujibud da'wah, Allahumma fid alaihim wa da'i'a adyanihim wa akhrijhum min dhiki sujud ila sa'ati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa najjihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'dzil qurban wa yanha 'anil mahsya'i wal munkar wal baghya ya'dhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa ashkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Andai kata ia menemui ajalnya, ia dalam puncak ketaatannya kepada Allah, maka ia akan berbahagia mendapat surga Firdaus. Kalau ia menemui ajalnya, ia sedang melakukan amaliyah ibadahnya dalam keadaan yang hanya sederhana saja, maka cukuplah ia dengan selamat dari siksa. Kalau ia meninggal dalam keadaan mundur, banyak kewajiban yang ditinggalkan dan banyak larangan-larangan yang diterjangnya, maka ia akan direnggut dengan siksa yang sangat pedih. Dan barang siapa yang berpura-pura buta dari hukum Allah, maka ia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan barang siapa yang selama hidupnya bergelimangan dengan kekotoran dunia, maka ia pun akan dibangkitkan nanti dalam keadaan kotor. Rasulullah SAW telah menjelaskan, ada seorang yang sangat menginginkan badannya suci bersih, wajahnya berseri-seri cemerlang, dan anggota badannya juga bersih. Maka ia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kesehatan, keindahan dan kesegaran, baik rohani maupun jasmani, ialah rahmat Allah yang setinggi-tingginya, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Harta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Harta, benda dan jabatan tidak ada gunanya apabila jasmani dan rohaninya tidak sehat. Badan dan rohani yang sehat ialah segala pangkal kebahagiaan dan kesenangan. Orang yang jasmaninya sehat, hatinya riang dan pikirannya segar, ia rajin bekerja dengan gembira. Orang yang jasmaninya sakit, hatinya sebal dan susah, pikirannya kusut dan kacau, badannya letih dan lesu, serta nafsu bekerja tidak ada. Orang yang demikian tidak dapat melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat, terhadap pergaulan, dan terhadap Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Sungguh kehilangan kesehatan lebih celaka daripada kehilangan harta benda dan pangkat. Kalau kita telah berusaha mencari harta benda dan lain sebagainya, maka bagaimanakah halnya kita mempertahankan kesehatan yang telah kita miliki? Kesehatan yang ada pada kita sering kita abaikan dan kita sia-siakan, seolah-olah ia tak ada harganya. Setelah kita sakit dan menyesallah kita yang mengabaikan kesehatan itu. Tetapi sesal kemudian apalah gunanya? Kita sadar bahwa lebih mudah dan lebih baik kita menjauhi penyakit daripada kita mengobatinya. Berhubung dengan itu, sangatlah beruntung kita kaum muslimin karena agama Islam memberikan tuntunan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan kesucian dan mengabaikan kesehatan itu. Tetapi sesal kemudian apalah gunanya? Kita sadar bahwa lebih mudah dan lebih baik kita menjauhi penyakit daripada kita mengobatinya. Berhubung dengan itu, sangatlah beruntung kita kaum muslimin karena agama Islam memberikan tuntunan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan kesucian dalam istilah syara disebut taharah. Setiap muslim wajib melakukan taharah lebih dahulu sebelum melakukan ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yutinillahu wa rasuluhu faqad fazan fadiman auha." Barang siapa yang selalu menaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka ia memperoleh kebahagiaan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Kebahagiaan yang besar di dunia ini ialah kesehatan jasmani dan rohani. Tiap-tiap muslim dan muslimat diwajibkan mengerjakan segala aturan dan syarat-syarat menjadi kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan lagi. Dan kebahagiaan yang hakiki ialah nanti di akhirat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, menurut pengetahuan ilmu kesehatan, untuk menjaga diri dan menolak suatu penyakit terlebih dahulu mesti diikhtiarkan kebersihan secukupnya dalam segala hal. Bukanlah lebih dahulu sebelum melakukan ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yutinillahu wa rasuluhu faqad fazan fadiman auha." Barang siapa yang selalu menaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka ia memperoleh kebahagiaan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 71. Kebahagiaan yang besar di dunia ini
ialah kesehatan jasmani dan rohani. Tiap-tiap muslim dan muslimat diwajibkan mengerjakan segala aturan dan syarat-syarat menjadi kebiasaan yang tidak dapat ditinggalkan lagi. Dan kebahagiaan yang hakiki ialah nanti di akhirat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, menurut pengetahuan ilmu kesehatan, untuk menjaga diri dan menolak suatu penyakit terlebih dahulu mesti diikhtiarkan kebersihan secukupnya dalam segala hal. Bukan hanya kebersihan badan atau lebih tegas kebersihan kulit saja yang diajarkan Islam, tetapi Islam menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam 5 bagian. 1. Kebersihan dan kesucian rumah dan pekarangan, kebersihan dan kesucian badan, kebersihan dan kesucian pakaian, kebersihan dan kesucian makanan, kebersihan dan kesucian ruh dan hati. Pengertian suci atau membersihkan ialah A. Membersihkan diri dari dalam segala hal. Bukan hanya kebersihan badan atau lebih tegas kebersihan kulit saja yang diajarkan Islam, tetapi Islam menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam 5 bagian. 1. Kebersihan dan kesucian rumah dan pekarangan, kebersihan dan kesucian badan, kebersihan dan kesucian pakaian, kebersihan dan kesucian makanan, kebersihan dan kesucian ruh dan hati. Pengertian suci atau membersihkan ialah A. Membersihkan diri dari kotoran dan kecemaran najis, yakni menghilangkannya dari badan, pakaian, atau tempat yang terkena dengan najis dan alat-alat bersuci. B. Membersihkan diri dari hadas kecil dengan wudu dan dari hadas besar dengan mandi atau tayamum. C. Menyikat gigi atau membersihkannya dari segala kotoran-kotorannya. D. Membuang segala kotoran yang memburukkan pemandangan, yaitu menggunting rambut, kuku, bulu ari-ari, bulu ketiak, dan lain sebagainya. Membersihkan diri dengan taubat dari dosa-dosa dan kesalahan, dan kebersihan jiwa dari segala rupa perangai yang keji-keji. Sejalan dengan nyata diajarkan di dalam Islam itu adalah di dalam hadis diberitakan sabda Nabi Muhammad SAW, "At-tahuru satru minal imani." Suci itu sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muayyid as-sabirin bi'azizin nasri wa muyassir asy-syakirin li hamidi syukri wa muwaffiqil mukhtarin lil qiyam bi amrihi ahmaduhu ala ma an'am wa sallama li amrihi fima hakama abroma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali muntahad duhur salatan daiman bila fana iwala futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amrakum bi amrin ba'da fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minin min ibadihi faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad